Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Juntol TV. Nah, oke teman-teman, untuk video saya kali ini saya akan melihat untuk kondisi ya di proses pembuatan jembatan Pandan Simo yang konon katanya ditargetkan ya teman-teman, itu harus selesai di akhir tahun ini. Nah, terus untuk kondisi sekarang itu karena musim hujan ya, itu katanya nih, itu untuk area di proyek jembatan Pandan Simo itu terus kendala ya teman-teman. Jadi sedikit terkendala karena banjir mungkin ya, banjir dari Sungai Progonya. Nah, oke, kita ini aja, intinya kita lihat di sana kondisinya seperti apa. Ikuti terus video saya sampai habis teman-teman. Nah, oke, ini saya kebetulan lewat di jembatan Kretek 2 ya teman-teman. Ini jembatan Kretek 2 ini yang sudah diresmikan kalau nggak salah 2 tahun yang lalu nih sama mantan Bapak Presiden Joko Widodo waktu dulu ya teman-teman. Nah, ini untuk kondisi saat ini bisa kalian lihat. Ini masih bagus ya teman-teman, masih tetap terawat. Dan di sini jauh dari kata kayak vandalisme gitu ya teman-teman. Oke. Untuk view-nya juga bisa dinikmati. Nah, ini. Jadi di kanan kiri ini masih terdapat ini ya teman-teman, kayak taman-taman bermain warga. Terus ada juga kalau mau mainan apa skateboard gitu ya, skateboard gitulah. Nah, itu di sebelah sana tuh bisa. Oke, untuk kondisinya saat ini seperti ini ya teman-teman, kondisi jembatan Kretek 2. Nah, untuk jembatan Pandan Simo itu besok juga nggak jauh berbeda teman-teman. Jadi gambarannya seperti ini ya. Nah, ada ini khusus untuk pejalan kaki juga ada, sama persis. Terus di sebelah kanan kiri berarti ya teman-teman. Terus di tengahnya juga bakalan ada untuk taman seperti itu. Tapi nanti di sana beda untuk ikonnya ya teman-teman. Kalau di sini kan ikonnya luku ya, luku bajak sawah seperti itu. Tapi kalau untuk yang jembatan Pandan Simo besok itu ikonnya gunungan ya teman-teman, gunungan wayang seperti itu. Ya mungkin untuk saat ini belum bisa dilihat bentuknya ya teman-teman. Cuman untuk gambarannya seperti itu. Jadi kita pantau aja dulu nanti seperti apa untuk kondisinya atau perkembangannya. Oke, kita gas ke sana. Sebelum kita sampai di jembatan Pandan Simo, ini untuk kondisi jalan, ini termasuk jalan JJLS ya teman-teman, yang besok bakalan difungsikan atau digunakan untuk sambungan misal dari barat ya teman-teman, dari YIA ke sini teman-teman, ke jembatan Pandan Simo, nanti tembus ke jembatan Kretek 2. Nah, itu nanti bakalan tembus lagi ke Kelok 18 yang lagi proses pembuatan teman-teman. Nah, itu juga jalan baru ya, jalan baru intinya untuk membelah ya, menembus ke Gunung Kidul seperti itu, area Girijati itu ya teman-teman. Jadi bagi kalian besok yang berwisata khususnya ya yang dari luar kota misal, kalau turun di YIA langsung nyambung ya teman-teman, langsung nyambung kalau mau ke Gunung Kidul gitu ya, itu akan lebih cepat dan lebih dekat, sudah memangkas beberapa jalan seperti itu. Lalu untuk di area sini ya teman-teman, di area khususnya di Bantul, ini banyak banget yang namanya destinasi wisata, khususnya pantai teman-teman. Tadi ada Pantai Cangkring, ada Pantai Samas, terus ada Pantai Pandan Simo, terus ada lagi pantai lain-lain teman-teman. Pokoknya di sini tuh sumbernya pantai ya, Pantai Baru itu juga ada di sini. Lanjut, di sini juga ada yang namanya Tambak Udang ya teman-teman, bisa kalian lihat untuk di kanan kiri ini. Jadi di daerah Pandan Simo ini maksudnya Sanden ya teman-teman, ini juga penghasil ya, pengekspor ya. Nah, ini sebenarnya ada banyak banget tambang ya teman-teman, tambak ya. Tadi yang di sebelah sana juga ada sebelum kita lewati ini ya. Kanan kiri teman-teman, ini banyak banget. Jadi secara nggak langsung besok kalau kita pas posisi jalan gitu ya, kita bisa menikmati view pemandangan yang sangat amat cantik sekali teman-teman. Lalu untuk jalan ya, ini saya nggak tahu apakah besok setelah jembatan Pandan Simo itu jadi, apakah kondisi jalan di sini itu bakalan dilebarkan atau gimana?
kayaknya kalau masuk ke JJLS tuh kurang lebar ya teman-teman. Dilebarin sedikit mungkin ya biar lebih ini. Karena yang jelas besok kan bakalan satu rame. Dua kendaraan roda 4 ini yang paling banyak biasanya dari luaran kota. Nah teman-teman, kita sudah sampai di area jembatan Pandan Simo ya teman-teman. Jadi ini untuk bisa dikatakan kayak gudangnya gitu ya. Nah ini sudah banyak ini ya apa namanya kayak alat-alat baru gitu ya yang bakalan dipakai untuk proses pembuatan jembatan Pandan Simo. Ini juga ada pekerja yang membawa apa ini? Kayak sejenis pralon, cuman ini ya lebih apa namanya karet gitu ya, ke karet-karetan seperti ini. Nah ini kayaknya sudah dibuka, cuman belum untuk umum ya teman-teman. Kita bisa lihat aja kayaknya. Nah kita bisa lihat dari sini saja ya teman-teman, karena di situ masih kondisinya emang belum dibuka ya. Jadi untuk tampilan dari samping itu seperti ini teman-teman. Untuk jembatannya sebenarnya itu sudah bisa dikatakan bisa dilewati itu ya teman-teman. Tapi masih dalam tahap kendaraan khusus ya, khusus untuk pekerja aja gitu. Tapi udah bisa dilalui ya. Dan nunggu proses penyambungan aja gitu. Nah oke teman-teman, ini saya sudah sampai di lokasi ya. Ini melihat kondisinya seperti ini. Tuh. Jadi yang di bawah ini ada yang lagi dilas, itu nggak tahu itu besi untuk apa ya. Apakah itu untuk yang di atas ini teman-teman? Jadi untuk menutup pipa itu atau yang mana ya? Nah, jadi di sini itu masih proses tahap bisa dikatakan finishing ya teman-teman. Kalau untuk tiang penyangga atau pilar-pilar, terus untuk slab itu sudah terpasang semua ya teman-teman. Untuk pagar juga sudah, bisa kalian lihat itu sudah sampai barat sana ya teman-teman. Sudah sampai ke barat sana. Nah untuk ini pekerjanya ini kayaknya lagi proses finishing aja ya. Proses finishing. Tadi saya sempat lihat itu kayak apa model apa tuh, kayak keramik gitu ya teman-teman. Nah, itu yang bersandar di sebelahnya mas-mas proyek itu. Nah itu proses pemasangan seperti itu. Jadi bisa disimpulkan untuk proyek jembatan Pandan Simo ini sudah cukup signifikan sekali ya teman-teman. Sudah cukup bagus, sudah bisa dibilang 85% gitu ya teman-teman. Nanti kita coba lihat ke arah yang sebelah sana teman-teman, yang ke arah barat. Kita lihat apakah untuk yang di area Kali Progonya itu sudah selesai atau masih ada beberapa tahap. Kita langsung ke sana aja. Nah teman-teman, ini saya sedikit bergeser ya. Ini untuk kondisi aliran sungainya bisa kalian lihat. Untuk debit airnya naiknya cukup tinggi ya teman-teman, yang biasanya landai seperti itu. Nah ini kondisinya seperti ini. Ini tepat berada di atas jembatan Pandan Simo, calon jembatan Pandan Simo gitu ya teman-teman. Nah bisa kalian lihat juga. Jadi yang di depan kita ini, saya zoom aja. Nah di ini ya, itu kan terdapat dua pilar teman-teman, 1, 2. Nah itu adalah pilar yang kemarin itu sangat lama sekali untuk proses pembikinannya teman-teman. Jadi nggak tahu terkendala apa, entah itu teknis atau apa gitu ya teman-teman. Ya kalau sudah dibikin itu terjadi hal-hal yang ya entah itu kurang padat lah, terus tiba-tiba retak lah atau apa seperti itu. Nah ini alhamdulillah sudah jadi teman-teman. Nah terus untuk di bawahnya terdapat aliran sungai. Nah ini juga untuk debitnya cukup tinggi ya teman-teman. Jadi untuk kondisi jalannya ini kayaknya sudah nggak bisa dilalui ya, atau kalau bisa dilalui mungkin cukup kendaraan bermotor saja. Kalau untuk roda 4 sudah beralih ke bagian yang selatan sana ya teman-teman. Ini kebetulan kemarin dibikin 2 jalur seperti itu. Nah oke. Lalu untuk yang ini teman-teman, kembali lagi ke ini ya, yang pilar ya, yang pilar 2 ini ya, yang tepat berada di atas aliran air. Nah ini tuh beda dari yang lain teman-teman.
Yang lain itu hanya menggunakan slab biasa seperti ini ya, slab. Tapi kalau yang ini menggunakan balok girder teman-teman, menggunakan girder tuh, dan itu juga sudah terpasang seperti itu. Kalau yang lain kan cuman pakai slab aja gitu ya, tuh bisa kalian lihat cuma slab doang ya. Tapi kalau yang ini ya, ini karena kondisinya kayak gini saya nggak bisa maju ya teman-teman. Kondisinya ya bisa kalian lihat nih, becek-becek seperti ini ya, tuh, terendam banjir gitu ya. Oke, ini berarti sudah dibilang bagus banget untuk proyeknya ya teman-teman. Bisa dibilang cukup bagus banget dan cukup signifikan. Pokoknya semoga lekas kelar gitu ya. Tapi untuk targetnya kita kurang tahu apakah tetap di akhir tahun ini atau bakalan mundur gitu ya. Nah ini teman-teman, kita coba lihat, ternyata ada molen yang mau melintas. Apakah ini akan lewat jalur ini, lewat jalur yang ini ya? Kita lihat saja lewat atau belok seperti itu. Karena kalau dilihat kondisinya itu kurang memungkinkan. Tapi ya dicoba aja, kita lihat aja nih, bisa lewat nggak? Kalau bisa lewat, wow luar biasa sekali berarti ya. Oh dia belok teman-teman, dia belok tuh. Berarti emang nggak berani ya teman-teman tuh, karena mengingat untuk gorong-gorong gitu aja ya bahasanya ya, itu cukup tipis ya, cukup tipis, dan untuk tanahnya ya itu sudah tergerus seperti itu. Jadi mungkin ditakutkan kalau misal dilewati molen itu bakalan ambles gitu ya. Oke, kita coba ke daerah yang sana ya teman-teman. Kita coba mendekat ke samping Kali Progo. Apakah kondisinya juga sama, kena banjir? Wah, dari sini aja udah kelihatan ya teman-teman. Tuh, airnya tuh. Ini becek-becek kayak gini ya. Materialnya nih. Nah teman-teman, kita coba mendekat ke area sana ya, kondisinya becek. Nah ini kita coba ke arah barat. Ini saya berada di bagian selatan ya teman-teman, bagian selatan dari jembatan Pandan Simo. Jadi kondisinya bisa kalian lihat kemarin pasca banjir ya teman-teman. Nah, jadi untuk area sini itu sudah tergenang air. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama pekerja yang di sana, itu sudah tinggi banget teman-teman. Jadi yang di sebelah sana teman-teman, aduh sana tuh mana ya, yang di sebelah utara situ, yang biasa untuk apa namanya, menyimpan beberapa kayak besi-besi itu ya, itu sudah kena dampak banget sampai jebol itu tanggulnya sebelah sana ya. Ini kita lihat di sini kondisinya. Sudah cukup bagus sih teman-teman, signifikan. Semoga segera selesai ya, segera rampung. Di kondisinya seperti ini sekarang, porak-poranda ya, yang kemarin sempat dipakai untuk area atau tempat untuk memancing ya teman-teman, di sekitar situ ya, sekitaran sana ya. Tapi karena mungkin faktor banjir kemarin ya, jadi kayak gini. Nah lalu untuk area yang sini ya teman-teman, ini bisa kalian lihat lagi, ini tetap berjalan ya, walaupun kondisinya seperti ini teman-teman. Acak-acakan nggak jelas, nggak karu-karuan seperti ini tuh. Nah ini masih proses itu ya teman-teman, apa namanya, pengecoran ya, yang di bagian atas itu. Ini diharapkan sesegera mungkin jadi ya, karena untuk kondisinya ya gimana ya, karena udah memasuki faktor musim penghujan ya, kayaknya agak lambat juga karena faktor ya ini bisa kalian lihat sendiri. Nah lalu untuk ini teman-teman, itu sudah tergerus ya, tapi alhamdulillah aman, terkendali, karena itu sudah antisipasi ya teman-teman, sudah antisipasi bakalan kayak gitu. Nah teman-teman, untuk saat ini untuk kondisi air di Kali Progo cukup aman ya, cukup landai, tidak terjadi banjir kayak yang kemarin yang sempat hujan 1 hari 1 malam itu. Ini kondisinya sekarang sudah cukup signifikan sekali.
jadi nggak meluber, nggak kemana-mana gitu ya. Nih, tapi untuk area sini tuh sudah tergerus gitu ya teman-teman. Tapi ternyata emang untuk safety-nya udah keren untuk proses pembuatan jembatan ini. Ya tetap udah dipikir jauh-jauh ini ya teman-teman, pengalaman gitu ya, pengalaman yang sudah gimana caranya biar kalau kena dampak banjir itu sebuah jembatan atau jembatan gitu ya, itu tidak mudah roboh atau hancur seperti itu. Nah ini juga untuk area baja lengkungnya bisa kalian lihat, cuman tinggal sedikit lagi teman-teman. Sedikit lagi untuk proses pengecorannya ya. Tuh baja lengkungnya tuh untuk yang area sini ya. Kalau yang untuk yang lainnya itu sudah pada dicor tuh ya. Mudah-mudahan dikasih kemudahan ya teman-teman untuk para pekerja yang ada di sini, dan diberi kesehatan sampai berakhirnya proses pembuatan jembatan Pandasiko ini. Amin. Sekarang sudah pukul 4:30, tapi untuk para pekerja masih tetap semangat ya, masih tetap semangat, belum pada istirahat seperti itu. Cakep ini ya, semoga segera kelar ya. Dan ini mungkin besok kalau sudah jadi, ini untuk bagian tengah-tengahnya ini ya teman-teman, ini bakalan dihilangin gitu ya, bakalan dikeruk gitu seperti itu. Jadi emang untuk sengaja aliran air gitu ya. Nah oke teman-teman, kita coba jalan aja ke utara situ ya. Kita lihat kondisinya yang di sebelah sana, atau barangkali kita bisa lewat sana. Kalau bisa lewat sana malah alhamdulillah, nanti tinggal ke utara udah pulang gitu ya. Memang ingat kondisinya jalan yang di sana tadi cukup rusak gitu ya teman-teman. Cukup rusak karena faktor banjir kemarin. Makanya kita lihat kondisinya saat ini ya teman-teman. Nah ini sudah mulai tergerus ya, sudah mulai terlihat. Nah ini besok bakalan dihilangin teman-teman. Jadi ini tuh hanya untuk lewat lalu lintas saja ya. Nanti setelah jadi ini bakalan dikeruk gitu ya. Jadi ini emang sengaja untuk aliran air gitu. Nih. Nah ini teman-teman bisa kalian lihat, ini yang daerah sini ya. Ini dulunya itu untuk tempat penyimpanan ya, kayak besi, terus baja lengkung dan lain-lain area sini ya teman-teman. Ini kondisinya sekarang sudah porak-poranda karena ini banjir dari Kali Progonya ya teman-teman, untuk Kali Progo sebelah sini ya. Dan kalau yang di sana itu masih proses ini ya teman-teman, pengecoran gitu. Nah kondisinya nih teman-teman, saya sedikit mendekat ya. Udah nggak bisa dilalui itu. Nah teman-teman, itu yang di sebelah sana itu masuk Trisik ya teman-teman, sudah di Kulon Progo. Itu juga sama. Nah itu sudah dikasih pagar ya teman-teman, pembatas ya, sama kayak yang di sini tuh. Sudah kelihatan hasilnya, sudah cukup signifikan sekali juga. Dan di sana malah kondisinya itu ada kayak untuk putar balik seperti itu loh teman-teman. Beda sama yang di area sini, di area Bantul Kulon Progo. Bukan Bantul Kulon Progo, di area sini ya Pandasimo. Nah kalau yang di area sini itu cuman lurus-lurus saja teman-teman. Jadi kalau yang di Kulon Progo sana itu malah ada untuk putar baliknya. Wih lebih keren di sana. Airnya guys, pokoknya masih terpantau proses pengecoran teman-teman, pengecoran di baja lengkung. Ini teman-teman kondisinya ya,